Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Bahrul Ulumiyah, mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep PKN SD. Lalu pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar akhlak kepada manusia, yang mana merupakan salah satu sebab iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan penerapannya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan latar belakang mengenai materi ini. Berbagai kesenjangan yang terjadi dalam suatu negara dan pertempuran budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melahirkan berbagai persoalan serius, salah satunya degradasi nilai yang berujung pada krisis akhlak atau moral. Dalam menangani permasalahan ini, pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi solusi dalam menanggulangi krisis bangsa ini. PKN dalam hal ini memuat berbagai konsepsi penting dalam mewujudkan karakter bangsa yang berbudaya luhur dan berbudi pekerti. Semua itu didasari atas semangat dan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termuat jelas dalam sila-sila Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, PKN bisa dikatakan sebagai pendidikan akhlak sehubungan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tujuannya sendiri tidak jauh berbeda dengan pendidikan akhlak pada umumnya. Bahkan bisa dikatakan berhubungan satu sama lain, yaitu menjadikan manusia yang berkarakter atau dalam PKN dikenal dengan good and smart citizenship. Tentu saja untuk mewujudkan semua itu, seluruh pihak harus turut andil di dalamnya. Tidak hanya pribadi, tapi juga keluarga sebagai sekolah pertama dan paling utama, lalu lingkungan dan masyarakat, dan yang terakhir adalah negara. Harapannya, keberhasilan PKN dalam pendidikan akhlak ini akan mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga bisa terwujudlah perdamaian dan keharmonisan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Ngomong-ngomong soal akhlak, akhlak itu apa sih? Jadi, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yang merupakan jamak dari kata khuluk yang berarti tabiat, budi pekerti, watak, atau kesopanan. Akhlak adalah tata krama, kesusilaan, sopan santun, etika, serta moral. Pada dasarnya, akhlak itu ada dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlak tercela atau akhlak madmumah. Nah, contoh akhlak terpuji itu seperti rasa sayang, belas kasihan, rasa persaudaraan, memberikan nasihat, memberikan pertolongan, menahan amarah, sopan santun, suka memaafkan, dan lain sebagainya. Adapun contoh akhlak tercela itu seperti mudah marah atau ghadab, iri hati atau dengki, kikir atau bakhil, berbuat aniaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengklasifikasikan akhlak kepada manusia ini menjadi dua bagian. Yang pertama, akhlak kepada orang tua dan keluarga, dan yang kedua, akhlak dalam bermasyarakat dan bernegara. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, akhlak kepada orang tua dan keluarga. Yang pertama, berbuat baik pada kedua orang tua dan keluarga. Seorang anak juga mempunyai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ataupun dilupakan, yakni berbuat baik kepada orang tua dan keluarga. Berbuat baik ini bisa kita lakukan dengan cara membantu orang tua, keluarga, bertutur kata dan berperilaku yang baik, menghormati mereka, merawat orang tua di hari tua, menyayangi mereka dengan tulus. Lalu yang kedua, bersyukur dengan keberadaan kedua orang dan keluarga. Keberadaan orang tua dan keluarga, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, serta mengasuh kita sejak kecil hingga kita dewasa, merupakan hal yang harus kita syukuri.
Kita bisa mensyukurinya dengan cara memuliakan mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita. Lalu yang ketiga, berkata dengan sopan dan santun. Selain kita tidak boleh berkata kasar dan membentak orang tua, kita juga tidak boleh mengeluarkan perkataan ataupun perilaku yang buruk kepada kedua orang tua. Allah memberikan perintah kepada setiap umatnya agar berbuat baik dan berkata yang sopan kepada kedua orang tuanya. Perkataan yang baik dan sopan itu adalah perkataan yang mulia, yaitu perkataan yang kita ucapkan dengan tutur kata yang lemah lembut, penuh kasih sayang, dan rasa hormat. Lalu yang keempat, mengasihi orang tua dan keluarga. Kita bisa memberikan kasih sayang dan perhatian kita kepada kedua orang tua dan keluarga, seperti mereka menyayangi kita selagi kita masih kecil. Dengan bersikap rendah hati kepada mereka, tidak merasa sombong, apalagi merasa kalau kita berada di atas orang tua, misalnya karena kita memiliki pendidikan yang tinggi, karir yang hebat. Apapun itu, bagaimanapun kesuksesan yang kita capai, sedikit banyaknya itu merupakan buah dari doa dan restu orang tua. Jadi sudah sewajarnya kalau kita mengasihi dan menyayangi mereka, serta menghormati mereka. Lalu yang kelima, mendoakan orang tua dan keluarga. Seorang anak itu mempunyai kewajiban untuk mendoakan kebaikan kedua orang tua supaya diberikan ampunan oleh Allah dan keberkahan umurnya selama hidup. Begitu juga terhadap keluarganya. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, akhlak dalam bermasyarakat dan bernegara. Akhlak kepada masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. Akhlak dalam bermasyarakat itu seperti saling tolong-menolong, ikut gotong royong, menyapa ketika bertemu, dan lain sebagainya. Lalu, akhlak dalam bernegara perlu untuk disadari oleh kita agar kita dapat menjadi semakin sensitif terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Hal ini didorong dengan kekhawatiran akan bobroknya generasi kita apabila tidak dibekali dengan pengetahuan tentang akhlak yang cukup, bisa berakibat buruk untuk menjalani kehidupan dalam bernegara ke depannya. Akhlak dalam bernegara itu seperti musyawarah, pemerintah yang adil, rakyat yang menaati peraturan negara, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila terdapat hal yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.